Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini dari kelompok kami akan mempresentasikan proses industri kimia organik dan anorganik yang beranggotakan yang pertama Anggun Wahyu Adriani, yang kedua Bening Salsabila Mahanani, yang ketiga Imam Waskito Jati, yang keempat Sofi Nur Rahman, yang kelima Rifki Raditya Widianto. Next. Pada pembahasan kali ini kami akan membahas yang pertama proses kimia organik pada proses kontak yang berisikan pendahuluan, diagram alir dan reaksi kimia, kelebihan dan kekurangan. Yang kedua kimia anorganik pada produksi gula pasir yang berisikan pendahuluan, diagram alir, kelebihan dan kekurangan. Pada proses kontak ini merupakan metode pembuatan asam sulfat atau H2SO4 yang paling umum digunakan. Pengganti dari proses lead chamber dipatenkan pada tahun 1831 oleh Peregrine Phillips, seorang pedagang Inggris. Untuk proses kontak, yaitu pembuatan H2SO4, diagram alirnya dan reaksi kimianya bisa dilihat seperti berikut, yaitu ada 4 tahap utama. Yang pertama adalah pembakaran sulfur untuk membentuk SO2, di mana reaksi adalah satu molekul sulfur direaksikan dengan oksigen pada udara untuk menghasilkan SO2 dalam bentuk gas. Suhu yang digunakan yaitu 445 derajat Celcius di atas eh, titik dari sulfur. Kemudian tahap yang kedua ada konversi dari SO2 tadi menjadi SO3 pada suhu 400 sampai 450 derajat Celcius dan ATM yang digunakan adalah 1 sampai 2 ATM. Reaksinya adalah dua molekul SO2 dalam bentuk gas direaksikan dengan oksigen dalam bentuk gas juga, kemudian terjadi secara reversibel untuk menghasilkan dua molekul SO3 dalam bentuk gas. Reaksi tersebut merupakan reaksi eksotermis, di mana rasio dari bahan-bahan yang digunakan yaitu SO2 dan O2-nya itu adalah 1:1 dalam volume. Konversi yang didapat yaitu SO3 maaf, sebanyak 99,5%. Kemudian tahap yang ketiga yaitu SO3 yang sudah didapatkan tadi, kemudian diabsorpsi pada menara absorpsi dengan H2SO4 berbentuk liquid untuk menghasilkan oleum atau H2S2O7. Nah, di mana nanti H2S2O7 atau oleum yang berbentuk cair ini akan dilarutkan dalam air untuk menghasilkan produk akhir berupa dua molekul H2SO4. Selanjutnya, soal reaksi, beberapa pertimbangan dalam diagram alir ini. Yang pertama yaitu sebenarnya pembentukan SO2, gas SO2 tadi bisa dilakukan melalui reaksi lain, yaitu 4 molekul FeS2 dalam bentuk solid, sama seperti tadi, direaksikan dengan 11 molekul O2 dalam bentuk gas untuk menghasilkan 2 molekul Fe2O3 dan 8 molekul SO2. Kemudian untuk meningkatkan konversi dari tahap 2 yaitu pembentukan SO3 berdasarkan Le Chatelier Principle bisa dilakukan dengan menambahkan konsentrasi O2 yang digunakan. Kemudian juga bisa dengan menurunkan suhunya atau meningkatkan tekanannya. Namun optimasi tadi harus dilakukan berdasarkan pertimbangan ekonomi dan keamanan. Untuk tahap yang nomor 3 yaitu pembentukan oleum, itu sebenarnya ada alternatif lain, yaitu memungkinkan untuk menggunakan reaksi H2 dengan SO3 langsung namun hal itu perlu dihindari karena berisiko menghasilkan asap yang berbahaya jika dihirup. Selanjutnya, Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pada proses kontak. Kelebihannya yaitu yang pertama, proses dilakukan di dalam tekanan rendah atmosferis sehingga lebih murah dan aman. Dua, peralatan yang digunakan relatif lebih kecil dan murah. Tiga, katalis yang digunakan yaitu F2O2 memiliki keunggulan pertama, relatif kebal terhadap polutan atau racun. Yang kedua, investasi awal rendah dan
penggantian hanya 5% per tahun. Yang keempat, tidak menghasilkan produk samping. Kelima, konsentrasi produk lebih tinggi dibandingkan dari semua metode lain. Kekurangannya yaitu kelemahan ada pada katalis F2O2 yang digunakan, yaitu kurang aktif sehingga membutuhkan oksigen yang lebih banyak. 2. Harus direaksikan dengan SO2 encer 10-20%. Next. Pada industri kimia anorganik, contohnya yaitu produksi gula. Pada produksi gula, pasir memiliki banyak variasi. Rangkaian proses yang paling utama umumnya terdiri dari ekstraksi, klarifikasi, evaporasi, kristalisasi, sentrifugasi, dan pengeringan. Next. Berikut adalah diagram alir dari pembentukan gula. Pertama, ada penggilingan tebu. Tebu digiling hingga menjadi cacahan yang kecil sehingga lebih mudah untuk diperas. Kedua, ada ekstraksi dari kepungan tebu yang sudah digiling. Sari tebu diekstrak melalui penembukan menggunakan roller mill. Hasilnya adalah sekitar 85% hingga 90%, menghasilkan produk sampingan yaitu ampas tebu. Yang ketiga adalah penambahan lime atau CaO. Bertujuan untuk memisahkan komponen non-gula agar ketika sari dipanaskan akan menjadi peningkatan pH dari 5 sampai 6,5 menuju 7 sehingga mencegah dekomposisi serta berubahnya sukrosa menjadi glukosa atau fruktosa. Yang keempat adalah koagulasi, yaitu penambahan koagulan bahan pembentuk endapan berupa poliakrilamides. Yang kelima ada pemanasan dengan suhu 99 sampai 104 derajat Celcius. Yang keenam adalah klarifikasi, yaitu pemisahan sari pada bagian atas dan endapan pada bagian bawah. Yang ketujuh ada kristalisasi. Dilakukan dalam evaporator vakum, ekstrak tebu yang dipanaskan hingga sangat jenuh atau supersaturated, lalu ditambahkan bibit kristal atau fondan untuk membentuk kristal dan menghasilkan produk sapi molase. Sentrifugasi. Yang kedelapan adalah sentrifugasi. Pemisahan bibit kristal gula dengan ampas yaitu molase. Yang kesembilan adalah pengeringan. Pengeringan kadar air pada kristal gula sekitar 2 menjadi lebih dari 5% agar aman untuk disimpan. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari hasil produksi kimia ini, yaitu ekstraksi dengan mill lebih bersih dari kontaminan dan ramah lingkungan dibandingkan dengan metode difusi yang menghasilkan limbah air kotor. Limbah abu boiler tebu belum ada pemanfaatannya, hanya dibiarkan begitu saja pada lahan kosong. Pada abu boiler tebu dapat digunakan sebagai pupuk karena memiliki salah satu kandungan unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Selanjutnya itu ada kekurangannya, diantaranya yaitu hasil ekstraksi dengan mill di antara 85-90% lebih sedikit dibandingkan dengan metode difusi 93%. Lalu ada dampak negatif yang terjadi seperti kerusakan lingkungan, air yang tercemar, dan tumbuhan di sekitar tidak dapat tumbuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata kami mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.